إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال رضي الله عنه في كتاب عبد الله بن علي الحداد dalam kitabnya Risalatul Muawanah sampai di perkataan tentang keyakinan. Jadi keyakinan adalah inti dari keimanan dan dasar utama seluruh kedudukan mulia, akhlak terpuji. Bahkan amal soleh apapun berasal dari cabang dan hasil buahnya. Sedangkan kuat dan lemahnya, baik dan buruknya, pada buruk akhlaknya, serta amal perbuatan tergantung kepada keyakinan. Dalam hal ini Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu berkata, amal perbuatan tidak dapat direalisasikan kecuali dengan keyakinan, dan tidaklah seorang hamba beramal kecuali sesuai dengan kadar keyakinannya. Begitu juga tidaklah seseorang kurang amalannya, melainkan karena keyakinannya berkurang. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, al-yakin iman kulluh, yang artinya keyakinan adalah keimanan secara keseluruhan. Keadaan keyakinan orang-orang beriman terbagi menjadi 3 bagian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita satu petunjuk, satu hidayah, dan satu tawaran sesuatu barang yang paling mahal, paling mulia yang Allah berikan kepada penduduk dunia yang sementara. Kita dengarkan kemarin bagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah memberitahu kepada kita buah daripada keyakinan. Kalau mau tahu keyakinan ini sudah ada di dalam hati manusia, maka seorang hamba akan tidak ada ragu lagi sudah dengan Allah. Ini buahnya kita mempunyai keyakinan. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, mana iman adalah yakin kita sama Allah. Ini ragu sudah tidak ada lagi. Nyamannya hidup tidak ragu. Itulah disebutkan, nah buahnya ini. Kenapa? Hidup sudah tidak ada ragu lagi. Dan tidak pernah ragu dengan janji Allah. Dan muncul semangat untuk beribadah, ini bukan main. Muncul semangat untuk beribadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersemangat terus dan selalu kembali sama Allah. Tak pernah ada waktu lawan kembali, ada mikirin kembali sama Allah. Orang kalau sudah percaya sama Allah, tak mau lagi dari mana-mana. Mikirin anak, mikirin istri, mikirin makan, mikirin minum, semuanya langsung kembali kepada Allah. Kenapa? Sudah yakin sama Allah, sudah percaya sama Allah, sudah tahu Allah semuanya. Tidak ada lagi kita. Walaupun belum hajatnya belum dikabulkan misalnya, sudah berapa bulan, berapa tahun tetap
kepada Allah. Dia tahu sudah dikabulkan kok. Dengan diundurkannya pemberian itulah pengabulan Allah. Allah mempunyai rencana, Allah mempunyai cara sendiri yang kita hamba ini memang tidak punya apa-apa kita. Tidak punya apa. Nah, kalau sudah ada kita kembali kepada Allah terus selalu mencari ridho Allah. Kalau sudah kita rajin, kalau sudah punya iman, selalunya mencari ridho Allah yang dicari-carinya. Bukan hajatnya terus, bukan dia memaksakan. Bagaimana ini hajatku, aku harus bisa. Bagaimana aku bacaan supaya kaya raya. Kenapa bacaan supaya kaya? Harus bisa Allah. Tidak ada yang mustahil bilang oleh Allah. Jujur, tapi kita kena tipu sama hawa nafsu di dalam ibadah. Ibadah ini harus dekat sama Allah, mencari ridhonya Allah. Urusan dunia ini pasti ada Allah atur. Ada yang diatur miskin. Sudah kalau memang diatur miskin, kita jadikan kemiskinan ini adalah kekayaan kita. Kemiskinan itulah jadi kekayaan kita. Ada orang jadi pedagang, kita jadikan dagangan kita inilah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesuatu itu kalau sudah untuk mencari ridho Allah langsung mulia. Kami ini pedagang aja bilang, kalau pedagang mencari ridho Allah mulia, dibela Allah terus. Kami ini pejabat di lingkaran hitam itu kan. Kalau niatnya mencari ridho Allah akan mulia. Itulah tandanya kita sudah beriman. Tolong dikecilin sedikit, ini ada yang ngomong. Jangan sampai ada suara ngomong. Nah, Sahihul Kitab tadi barusan menyebutkan bahwa keyakinan ini adalah inti dari segala sesuatu kebaikan. Kedudukan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya daripada kedudukan yang mulia. Bahkan amalan soleh kita sendiri. Kita mau beramal soleh, mau beribadah, kita bilang ya Allah, hidup ini butuh ibadah, butuh amal soleh, berakhlak dan lain-lainnya dari sifat-sifat yang mulia ini. Apa yang dibutuhkan? Aku mau sholat malam, aku mau berzikir, aku mau berwirid, aku mau jadi orang yang bermanfaat, aku mau bersedekah sana sini, aku mau ngajar sana sini. Harus punya iman. Iman kita harus benar. Ketika iman ini benar, tadi apa buahnya? Semangat beribadah. Tapi kalau percayanya sama Allah kurang, imannya, keyakinannya kurang, akhirnya baru rezeki tertutup. Langsung ya Allah, aku sudah sedekah, aku sudah sholat, aku sudah berwirid, rezeki tertutup, tidak kelihatan. Padahal bukan rezeki ini yang Allah buka, ini tertutup, yang di sini terbuka, dia tidak sadar. Rezeki batinnya terbuka, dia tidak sadar. Jadi banyak macam pintu-pintu rezeki yang Allah buka, si hamba ini tadi tidak sadar. Karena keyakinannya belum kuat, karena keyakinannya belum hebat, melihat rezeki saja sudah menjadikan imannya lemah. Karena belum ada cahaya benar yang tertancap dalam keyakinannya ini. Belum dibilang yakin masih. Orang yang sudah yakin, apapun keadaannya tetap dia percaya sama Allah. Dia tidak percaya sama dirinya. Kita tidak disuruh mempercayai diri. Kita disuruh percaya sama Allah.
Allah semuanya kembali terus sama Allah. Ya Rabb, ulun percaya ya Rabb, inilah yang terbaik. Ulun jadi pedagang, inilah yang terbaik. Nggak mau dia memaksakan diri jadi ustaz, nggak bisa. Udah jadi pedagang, kalau dipaksakan, Allah belum kasih jalan, jangan dulu. Kalau Allah kasih jalan baru ada. Ustaz mau jadi pedagang, jangan dulu. Kenapa Allah tidak kasih jalan di situ? Karena ada orang yang Allah memang hidup di dunia ini bisa dia jadi pedagang. Datang aja keuntungan kalau dia pedagang. Tapi kalau sudah ngajar, tidak bisa. Yang datang fitnah, yang datang ini, yang datang itu, macam-macam. Jadi memang Allah mempunyai hikmah di dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, inti daripada perjalanan hidup kita ini, kita bisa mendapatkan petunjuk di jalan kita dan kita bisa berjalan di jalan yang benar dan bisa beribadah dengan ibadah yang benar kalau kita punya keyakinan yang benar, sudah percaya sama Allah. Maka dari itu para ulama dan aulia sholihin menjadikan zikir dan fikir ini terus bersama mereka, berzikir sambil bertafakur. La ilaha illallah, tidak boleh tinggal sudah. Setiap hari baca la ilaha illallah. Dia tidak mau menyembah nafsunya, dia tidak menyembah kekuasaannya, dia tidak mau menyembah keinginannya, dia tidak mau menyembah apapun kecuali Allah. Allah lah dia sebut terus la ilaha illallah. Sudah percaya sama Allah. Orang kalau sudah percaya sama Allah, sudah tidak ada lagi. Dulu pernah Imam Abil Hasan Asy'adili, dia ke hutan, ada mau berjalan. Ketika dia mau berjalan ke satu tempat melewati hutan, duduk berdiri, waktu sholat datang, dia sholat. Imam Abil Hasan Asy'adili dalam keadaan tenang. Di hadapan Imam Abil Hasan harimau, hewan, macam-macam binatang buas, tapi dia tenang. Orang sudah percaya sama Allah, apapun dikeliling di tengah hutan belantara, gelap lagi, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut. Jalan lagi nyambung, udah mau dekat kota, subhanallah. Beliau sholat lagi masuk, duduk istirahat, ketakutan ini. Lagi sholat dengar ada burung, ada ketakutan. Ya Allah, ada apa ini? Ya Allah, ada apa ini? Sampailah dia di pertengahan, berjalan sudah mendekati kota. Dia masih bingung, masih ketakutan. Bertanya dia kepada Allah, datang suara, ya Imam, ketika di awal engkau bersama Allah, hatimu dekat sama Allah. Nah sekarang, maka tidak ada yang menakuti jiwamu. Dan akhir keyakinanmu berkurang di situ. Ketika yakin ini kurang, maka berkuranglah rasa tenang. Takut dengar suara burung, takut. Belum suara macan, suara burung, udah nakut-nakutin dia. Kembalilah Imam Abil Hasan Asy'adili mengembalikan dirinya kepada Allah. Jadi kalau sudah begitu, cepat-cepat kita kembali sama Allah. Gak usah kan ada masalah, tidak ada masalah. Seperti aja ada masalah kalau sudah tidak beriman. Tapi kalau sudah beriman pun pegangan, ada masalah pun seperti tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Sudah tahu, yakin sudah sama Allah. Itulah buahnya. Nah, mau buat ada buah senikmat itu. Kita bisa pengen makan buah anggur, pengen hari ini makan anggur, pengen hari ini makan mangga, kita putar keliling demi pengen merasakan buah-buahan tersebut. Sekarang tidak kepengen apa makan buahnya iman. Jadikan kebiasaan kita
untuk makan buah iman ini. Nah, setiap hari kita harus menikmati buahnya. Nyaman kita ngurus anak, nyaman, ngurus keluarga, nyaman, ngurus perdagangan, nyaman, ngurus apapun pikiran kita, kalau sudah didampingi dengan iman, selamat insyaallah kita. Nah, jadi keyakinan inti daripada iman ini. Apa arti iman itu? Al-i'tiqad bi qalbi wal ityanu fi ghairihi an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatinya berkeyakinan dan menyebutkan di hadapan manusia bahwasanya dia adalah Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Al-iman sebagian ahli definisi mengatakan tasdik, percayanya kita sama Allah, wa tasdik bi kulli ma jaa 'an Rasulillah, dan percaya atas segala-gala yang datang dari Nabi Muhammad. Sudah kisahnya datangnya dari Nabi Muhammad sudah dia percaya. Tanda orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim, beliau berkata bahwasanya perbuatan tidak dapat dilakukan kecuali dengan keyakinan. Sampai perbuatan apapun tidak bisa, kata Luqman bilang. Luqman Hakim ini sahibul hikmah. Kalian mau berbuat apapun, kalau tidak punya iman, tidak bisa. Yakin ini memang motor daripada amalan kita. Kalau sudah kita percaya sama Allah, bagus. Beriman kita sama Allah dan Rasulullah, nyaman bener. Mau bersedekah nyaman, mau sholat nyaman, mau berzikir udah. Kita bilang sebelum tidur berzikir bisa. Kenapa tidak bisa berzikir? Saya sudah punya rencana, tidak bisa terus berzikir. Ya Allah, takutnya iman ini belum ada. Coba terus baca la ilaha illallah. Coba pandang kehidupan ini. Bagaimana Allah ada kemarin memerintahkan kita untuk melakukan tiga sesuatu. Membaca Al-Quran, melihat, tak bisa baca Al-Quran, buka terjemahan. Baca itu, ya Allah, ini punya Allah, ini punya Allah, ini punya Allah. Suruh kita mikir, bertafakur dengan membaca Al-Quran, mendengar kisah-kisahnya, mendengar kisah-kisah yang ada di dan disuruh kita melihat langit dan bumi. Ya, kita keluar mencari hikmah melihat langit dan bumi, melihat ciptaan-ciptaan Allah manusia. Ya Allah, aku harus percaya sama Allah. Ini aku lihat semua barangnya Allah ini. Muncullah Allah, jangan sampai tidak muncul. Muncul nyata di pandangannya. Memunculkan Allah. Bagian hidupnya bukan bagian lagi hidupnya. Hidupnya dari Allah, di tangan Allah dan untuk Allah. Muncul benar Allah. Nah, ada raja. Hilanglah pandangan kepada selain Allah. Semuanya. Orang kalau sudah muncul Allah, sholat itu ada tujuannya. Beda sama orang yang tidak pakai iman sholat. Orang kalau sudah pakai iman, dzaka ta'mul iman, akan merasakan nikmatnya iman. Pas sholat, tahu dia ini tujuannya Allah, muncul Allah. Allahu Akbar, Tuhan dia. Tidak bisa dibentuk dengan pikiran arti muncul ini. Tidak bisa yang cuma bisa dirasa saja. Nah, nyamannya muncul Allah. Kalau sudah beribadah, berbuat baik, melihat apapun, langsung hatinya
muncul Allah. Nah, nyampe ke Allah sana langsung. Allah nyampe. Ada bacaan ini nyampe ke Allah. Nah, inilah orang-orang yang sudah nyambung sama Allah. Nyambung nyaman. Jangan diputuskan, disambung. Sambungkan terus. Nah, berzikir sambil berfikir inilah harus kita lakukan supaya bisa nyambung sama Allah. Itulah thariqah Imam Abil Hasan Syadzili dan lainnya mengatakan bahwa thariqatus sufiyah ini adalah az-zikir wal fikir. Berzikir dan ambil berfikir supaya mendapatkan Allah. Kalau sudah nyambung enak. Allah. Sama sholawat dengan Nabi Muhammad, langsung muncul Nabi Muhammad. Nyambung. Itulah kalau berzikir, beribadah, biasakan kita tuh tambah lagi yang pakai ya itu jangan kita sambil berjalan sambil apa. Kalau sudah pakai ya, arti ya itu memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya dimanggil orang. Jadi tidak boleh kita sampai nonton TV ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sudah kalau pagi. Kalau mau sambil nonton TV, sambil majelis, itu baca la ilaha illallah sama sholawat boleh. Tapi kalau misalnya ya itu ada jangan. Duduk mesti ngomong. Ya Allah, ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini ngomong. Kita menghadirkan. Nah ini harus arti munculnya ini harus muncul tahun ini ya. Jangan sampai kita beribadah, ya muncul Allah, asing Allah. Sholat seperti orang sholat ngelamun sana sini. Ajakku ini, aku ini tidak ngajak ya Allah. Ini sholat atau melamun? Ingat kalau sholat jangan melamun. Harus muncul Allah. Harus nyambung dengan Allah. Nyambung sama Allah. Allahu Akbar langsung muncul Allah SWT. Hilanglah segala-galanya. Dulu para awliya Allah kalau sudah Allahu Akbar, sudah Allah Maha Besar, hilanglah segala-galanya. Yang muncul cuma Allah Maha Besar. Semua ini punya Dia. Semua ini diciptakannya. Semua ini diaturnya dengan kesucian sifat Allah, ketinggian sifat Allah. Semuanya memuja-muja Allah, melihat kebesaran keindahan Allah yang sangat dahsyat. Bagaimana ada yang muncul selain Allah? Mereka sampai tergila-gila, sebagian mereka mabuk sudah, tidak bisa melihat lagi kecuali kepada Allah. Nah kita minta waktu sholat sama ibadah muncul, jangan tidak muncul. Man kana fi ibadatihi khallat anil hudur fa ibadatihi haba'an manthur. Barang siapa ibadahnya tidak hadir dia bersama Allah, tidak bersama, harus hadir bersama Allah. Aku hadir bersama Allah. Itulah bagus benar zikirnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Allahumma inni, Allahu syahidi. 7 kali aja setiap mau tidur. Sebelumnya ya tauli dulu, baru dampingin itu 7 kali aja. Tapi dengan Allah bersamaku, dengan rasa membacanya. Allah melihat aku, Allah menyaksikanku. Kita tidak lama di dunia, besok ketemu benar sama Allah kita. Kita akan lihat ke akhirat bukan kisah lagi, lihat langsung. Tidak lama. Nah, Imam bilang Luqman Hakim, kalau orang sudah imannya ada, keyakinannya kuat, bagus benar. Tapi tidaklah seorang hamba beramal kecuali dengan kadar keyakinan. Amalan kita ini tergantung kadar keyakinan kita. Begitu juga kalau orang sudah kurang amalannya, menunjukkan belum
keyakinannya belum kuat. Suruh sholat duha masih belum bisa. Suruh membaca wirid, suruh baca doa aja, doa tidur aja tidak bisa. Belum berdoa, sudah kita perintahkan sebelum berdoa, apa sebelum tidur minta baca Fatihah sekali. Oh ya Allah, melihatkan muka Nabi Muhammad kepada kita, membuat rindu kita sama Rasulullah setiap kita tidur. Ya Allah, jangan harapkan mataku memandangmu dan memandang kasihmu di dunia dan di akhirat. Di tidurku ini dan juga memandang wali-walimu ya Allah, ya Allah, ya. Tidur minta itu aja. Malu kita hidup di dunia nyembah Allah, tidak pernah pengen ketemu sama Allah. Beriman kepada Rasulullah, tidak pernah pengen ketemu. Yang kita pengen ketemu ini, pengen urusan dunia. Jauh benar namanya Allah ini, tidak pernah muncul ke pikiran kita. Asingkah Allah ini? Padahal Dia yang punya segala-galanya. Anak, istri kita, bahkan nasib kita di tangan Allah. Terus pembacaan, terus. Sayyidina Abu Bakar itu sampai apa? Lidahnya tidak bisa diam. Lidahnya nyebut nama Allah terus. Kalau masuk kamar mandi, diambillah batu, digigitnya. Takut di dalam kamar mandi bacaan. Boleh bacaan dalam hati, tidak boleh diaktifkan. Jadi Rasulullah bilang itu mau tahu iman itu semuanya keyakinan. Orang yang sudah punya iman, orang yang sudah yakin. Bukan ada lagi jalani hidup ini tidak pakai kenapa, bagaimana, tidak ada juga. Hilang bahasa kenapa, hilang bahasa bagaimana. Coba begini, tidak ada lagi. Kita jalani aja hidup. Famdaka tu'amul iman, kata Rasulullah. Merasakan nikmatnya iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya sudah ridho dia. Dan Islam agamanya. Bagaimana ridho sama Allah? Ridho semuanya. Allah mau ngasih sehat, Allah mau ngasih sakit, Allah mau ngasih gemuk, Allah mau ngasih kurus, Allah beri nasib kita bagaimanapun, kita tahunya itu baik. Sudah kita tidak ada lagi bahasa kenapa, baik semuanya. Semua sahabat itu jangan kita sangka semuanya kaya, semuanya sehat, semuanya kuat. Banyak yang susah. Tapi karena sudah beredaan sama Allah, reda mereka. Mereka tidak ada lagi melihat dunia ini berharga. Mereka jalanin aja. Kalau kaya, dia harus dermawan. Kalau miskin, dia harus sabar. Kalau ini, dia tahu semuanya ada pahalanya. Allah adil. Dan keadilan itu bukan dengan semua penduduk dunia dikasih orang jadi kaya semuanya. Itu di surga. Karena dunia tempat ujian, bukan tempat balasan. Mereka sudah tahu benar. Tidak ada lagi ragu-ragu lagi. Tidak ada memaksakan diri harus begini, harus begini. Mereka tidak mau menabrak takdir ilahi, takdir Allah, karena tahu ini bukan untuk ditabrak, akan tetapi untuk ikuti aja kita. Berletaan kita. Kalau sudah ridho, falahur ridho. Kita akan merasakan manisnya iman. Dia tidak menghayal, tidak mikir, pengen punya ini, pengen punya ini. Orang buahnya udah nyimpen duit, nyimpen ini. Allah nyimpen ridhonya Allah. Yang nyimpen duit, nyimpen harta sampai di akhirat nanti. Ini orang mau nyimpen apa kerjanya tidak betul. Mau buat ini tidak bisa. Tidak tahunya di akhirat gudangnya sudah penuh gara-gara sabar dan ridho. Kalah orang antriana jutaan tahun, ini orang sudah sampai di surga. Enak kalau bedanya satu dan akhirnya orang coba aku dulu kayak dia di dunia ini bilang. Coba aku dulu di dunia ini seperti dia karena hidup dan mikir kesana kemari, tidak ribut. Ini aku sudah punya harta, punya ini ribut sana sini. Reksa polisi lah, yang inilah, yang itu, ya Allah panjang benar. Urusan sama inilah, urusan sama masyarakat.
Ada masyarakat yang menuntut lagi, menuntut sama ya Allah betapa di dunia satu perkara aja musibah, satu perkara. Tambah lagi kita di baju kita ada ini banyak perkaranya. Nah, tapi di dunia ini anas manusia ini masih tidur semua. Faida matu baru. Kalau mereka meninggal baru bangun. Ya Allah, mana modal hidup di akhirat. Pas meninggal baru bingung cari modal. Mana hidup. Tidak berguna lagi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini. Mulai detik ini kita harus bersemangat. Kita dengar Habib Allah Haddad bilang apa? Orang kalau sudah punya yakin, dia bersemangat. Apapun keadaan dia sudah tidak ada lagi. Bersemangat, terus kembali sama Allah. Ada apa-apa balik sama Allah, balik sama Allah, balik. Tidak jauh-jauh, rumahnya Allah, kehidupannya Allah, segalanya Allah. Allah, 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 Allah. Muncul Allah, nyamannya hidup kalau sudah begitu. Tidak mau kemana-mana lagi sudah. Allah, Allah, terus sampai dia berzikir, sampai Allah, Allah, Allah. Sampai ada yang menggerakkan kepalanya, Allah, Allah. Itu gara-gara nyaman, namanya wajib. Wajib itu kenyamanan ketika kita melakukan sesuatu. Itu bisa-bisa sifat manusia itu bergoyang. Allah, Allah, Allah. Ada yang kuat yang bisa menahannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, menghujani rahmat sampai kita tidak ketipu dengan kemiskinan, kekayaan, kesusahan, kesenangan. Tidak bisa menipu kita. Kita tahu inilah jalan hidup yang harus kita jalani di dalam dunia sementara, mencari ridhonya Allah. Allah angkat segala kotoran itu di pikiran kita. Allah angkat segala kotoran itu di pikiran anak istri keluarga kita. Kita mempunyai kemurnian iman, keyakinan yang diberikan oleh Allah, ditulis di hati dan pikiran kita oleh Allah. Allah muliakan kita semuanya dengan iman dan yakin. Bismillahirrahmanirrahim.